Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pembudayaan manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah upaya untuk melakukan transformasi pola pikir, pola sikap, dan aktualisasi di tempat kerja dalam mendokumentasikan manajemen pengetahuan di organisasi. Kegiatan ini menjadi bagian dari output pelatihan revolusi mental, sebuah transformasi, rancangan transformasi budaya birokrasi, dan saya mengambil tema terkait manajemen pengetahuan karena selaras dengan ikhtiar BPSDMD Provinsi NTB untuk mendorong terwujudnya penerapan NTB Corporate University. Mengapa knowledge management atau manajemen pengetahuan menjadi penting? Knowledge management artinya mengubah tacit knowledge atau pengetahuan yang ada di dalam pikiran masing-masing orang dalam organisasi menjadi explicit knowledge atau pengetahuan yang bisa diketahui oleh organisasi dan dapat didokumentasikan. Pengetahuan tiap orang dalam organisasi menjadi penting karena menjadi upaya keberlangsungan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Ketika orang dalam organisasi dipindahkan atau pensiun, maka pengetahuan tidak dibawa pergi, tapi ditinggalkan sebagai aset organisasi. Knowledge management atau manajemen pengetahuan di sini menjadi unsur penting dalam corporate university karena Korpu mengelola pengetahuan untuk proses pembelajaran dalam organisasi sehingga setiap pegawai mampu berkinerja mendukung tercapainya tujuan organisasi. Dari 4 proses corporate university, saya mengambil satu unsur yaitu learning process atau proses pembelajaran dengan model 10-20-70. Output jangka pendek yang ingin dicapai oleh tim pembudayaan manajemen pengetahuan adalah terlaksananya pembelajaran dan penguatan terkait tugas fungsi di bidang, lalu keunggulan apa saja yang ada di bidang, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan, serta tersusunnya profil audiovisual bidang dan organisasi. Hal ini dilakukan dalam model 10-20-70, yaitu 10 melalui structure learning dan penyamaan persepsi di tanggal 9 September, knowledge sharing di tanggal 13, 14, dan 29 September 2021. Lalu ada 20% yaitu social learning meliputi coaching, mentoring selama 30 hari ini, dan 70% yaitu learning from experience yaitu pembelajaran terintegrasi di tempat kerja, melakukan penguatan-penguatan untuk mencapai output jangka pendek. 5 bidang di BPSDMD didampingi oleh coach dan telah dilakukan pembagian tugas di bidang. Mulai ada yang berperan sebagai mentor yaitu unit eselon 3, manajer lapangan, penyusun storyline, storyboard, daber, pengumpul data dokumentasi, dan aktor-aktor yang akan muncul dalam video. Tugas fungsi yang ada di bidang mendukung kinerja BPSDMD berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 83 tahun 2020 dan nomor 52 tahun 2020. Yang pertama, bidang sekretariat. Fungsi pelayanannya terbagi dalam 3 subbagian yaitu umum dan kepegawaian, program, serta keuangan. Keunggulannya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti Wisma Tambora, Wisma Praja, ruang CAT, dan tengah mendorong untuk terwujudnya ruang multimedia dan studio. Yang kedua adalah bidang kompetensi teknis, memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. Dalam aspek pengetahuan, keterampilan sikap atau perilaku yang sesuai dengan bidang teknis jabatan. Hal yang diunggulkan dari bidang PKT adalah melaksanakan pengembangan kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan OPD yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan terus mendorong pengembangan kurikulum berbasis model pembelajaran terintegrasi 10-20-70. Bidang PKMF melalui proses penyelenggaraan pelatihan dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Keunggulannya adalah memiliki pengembangan learning management system dan mendorong berlakunya knowledge sharing yang mengarah pada community of practice. Bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi ASN di lingkup pemerintahan provinsi dan kabupaten kota, baik jabatan fungsional dan non-fungsional. Bidang SKPK juga bertanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas internal lembaga seperti pengelolaan LSP, akreditasi lembaga dan program, peningkatan kapasitas SDM atau tenaga pengembang kompetensi.
Yang kelima, bidang evaluasi pelaporan dan kerjasama memiliki tugas dan fungsi menyusun bahan atau materi, penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Monitoring dan evaluasi sebagai sebuah proses pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi kegiatan sebagai bentuk knowledge management, dan networking atau jejaring yang dihasilkan melalui kesepakatan kerjasama dalam upaya mendorong dan mendukung BPSDMD mengawal misi kedua, yaitu NTB bersih dan melayani, dan mendukung tercapainya indikator tujuan yang diemban, yaitu Indeks Profesionalisme ASN pada dimensi kompetensi. Tekad kami berkarya dan memberi warna bagi BPSDMD NTB. Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala BPSDMD Provinsi NTB, Sekretaris BPSDMD Provinsi NTB, dan para kepala bidang yang menjadi mentor, para fasilitator dan coach, para narasumber knowledge sharing, Bapak Agus Suharsono dari BPPK Kemenkyu, tim pembudayaan manajemen pengetahuan, dan tim IT BPSDMD Provinsi NTB, dan tentunya manajemen dan widya iswara di BPSDMD Provinsi NTB. Selain itu, terima kasih juga pada Pusbangkom TS Kalan yang telah menyelenggarakan pelatihan revolusi mental baik penyelenggara, pengajar, dan coach, serta rekan-rekan yang telah berbagi pengetahuan terkait dengan revolusi mental. Penyusunan profil bidang dan organisasi merupakan langkah awal BPSDMD dalam mengelola manajemen pengetahuan atau knowledge management di organisasi. Hal ini menjadi upaya BPSDMD sebagai langkah awal untuk mendorong penerapan NTB Corporate University. Perjalanan 1000 mil selalu diawali oleh langkah pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.